Ketika nama itu dibukakan baginya, dunia seolah tak kuat menanggung bobotnya dan bintang-bintang berpencaran tak tentu arah. Tuanku, Buhairah berkata kemudian. Tubuhnya yang lemas terduduk di tanah dan ia berbicara dengan wajah menunduk. Tiada daya yang tersisa padaku. Hatiku menjadi abu. Telah ku nanti bertahun-tahun dan tak pernah sebelumnya sampai kini bertemu dengan orang yang akhirnya mampu menjawab pertanyaanku. Rasulullah berkata, ajukan pertanyaanmu. Buhairah berkata, Yang Mulia, aku tak mampu memahami keesaan Tuhan. Telah kusaksikan kebaikan dan kejahatan di dunia ini dan percaya bahwasanya Dia bukanlah sumber kejahatan. Namun jika memang Dia tak berkuasa atas kejahatan, maka Dia tak pantas disebut Tuhan, padahal ku tahu pula Dia adalah yang maha kuasa. Jika dunia ini jahat adanya, tidakkah berarti Tuhan juga demikian? Jika dunia ini bukan ciptaannya, di manakah letak kekuatannya? Rasulullah berkata, ketahuilah, sesungguhnya keesaan Allah itu tersembunyi dari menara logikamu. Singkirkan keraguanmu. Pengetahuan tentang keesaan Allah sungguh berbahaya, dan yang mencari mudah sekali tersesat. Engkau tak mungkin sanggup menanggung beratnya pengetahuan yang engkau inginkan. Tak cukupkah engkau dengan nikmat keimanan dan kepercayaanmu pada Allah? Hanya dengan itu pun Dia akan mencukupimu. Engkau tak mungkin bisa meraba ujungnya, yang merupakan tujuan akhir dari semua ini. Mestikah orang yang rabun menilai bagaimana rupa puncak gunung? Cobalah untuk menahan diri dari logika dan penilaian pribadi dalam hal ini. Rasulullah bertutur, dahulu kala, ada seorang ratu dari Sabak bernama Balqis, yang menganggap dirinya sebagai yang paling bijak dan berkuasa. Tapi pada malam hari ia selalu bermimpi tentang seorang lelaki yang menduduki tahtanya, memerintah kerajaannya dari singgasana miliknya. Wajah si lelaki begitu elok dan bersinar lembut layaknya mentari fajar. Di sekelilingnya berbaris sekalian hewan jin dan manusia. Seluruhnya menghamba pada si lelaki yang memerintah di atas singgasana yang mestinya milik sang ratu. Balqis merasa takut pada arti yang begitu jelas terkandung dalam mimpi ini, tapi juga segan mengungkapkannya pada orang lain. Pada suatu hari, ia mendengar kabar tentang seorang raja bangsa Israel, tentang kekayaan dan kekuasaannya. Tak lama kemudian, seekor burung bulbul menyampaikan pesan Raja Sulaiman untuknya, meminta agar sang ratu meninggalkan pemujaannya pada matahari dan berserah diri kepada Allah. Dengan niat mengulur waktu, sang ratu mengirimkan kafilah yang membawa aneka macam hadiah bernilai tinggi ke Israel. Tapi Raja Sulaiman memulangkan kafilah itu kembali ke Sabak dengan sebuah pesan, engkau tak bisa membuatku lebih kaya lagi, menyerahlah padaku dan akan kubuat engkau menjadi lebih kaya. Jika engkau tidak juga meninggalkan pemujaanmu pada matahari, akan kubawa bala tentaraku untuk memerangimu dan mendesak rakyatmu sampai ke laut. Balqis merenungi pesan tersebut seraya berkata, tak akan kutanggalkan keyakinanku tanpa memujimu terlebih dahulu, wahai Raja. Sang ratu segera menyiapkan rombongan, mengumpulkan hadiah-hadiah yang lebih besar dan lebih berharga sebagai persembahan bagi Sulaiman, lalu berangkat ke Israel.